Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Masalah kesehatan mental sering terlupakan di tengah fokus pada kesehatan fisik, dan ini terlihat juga di Amerika Serikat. Bahkan jumlah warga yang bunuh diri sepanjang tahun beberapa tahun terakhir adalah yang tertinggi dalam pantauan pejabat kesehatan Amerika Serikat. Apa yang berada di balik tingginya angka ini? Berikut laporan Nuva Purwadi dari VOA. Jembatan Golden Gate adalah jembatan ikonik di San Francisco, tapi di luar fungsi dan kemegahan penampilannya, jembatan ini memiliki sisi kelam karena menjadi salah satu lokasi yang sering digunakan untuk bunuh diri. It's pretty sad and terrible when people take their lives jumping off the bridge. Sejak Golden Gate Bridge selesai dibangun pada 1937, diperkirakan 2.000 orang telah bunuh diri melompat dari jembatan. Sejak awal 2024, ada jaring pengaman. It's stainless steel and it has some give in it, and it's designed to catch people as they fall into the net. Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, bunuh diri adalah penyebab kematian tertinggi ke-11 di Amerika. Selama 2023, terjadi 49.500 kematian akibat bunuh diri. Looking back at the past 2 decades, suicide rates have continued to increase, and they increased from 2002 through 2018. And then in 2018 was the beginning of a downward trend. The rates have started to increase since 2020, so that decrease was short-lived. Essentially, for both men and women, younger age groups have seen recent declines, meanwhile older groups have seen some of the largest increases. Data CDC bukan sekedar statistik bagi Brittany Elko, warga California yang menjadi aktivis pencegahan bunuh diri setelah adiknya Derek mengambil nyawanya sendiri pada 2015. We know that the numbers keep going up because of higher rates of depression, limited access to mental health services, and increased access to firearms, which are the leading cause of death of suicide. Menurut data CDC, separuh lebih bunuh diri di AS melibatkan senjata api, dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang melakukan bunuh diri. My brother is 23, so he's in one of the age groups for males that has the highest rate of suicide. And he struggled with anxiety and depression, and I think there just wasn't enough understanding around what his struggles were. I think he was open to therapy and getting help, but again, the topic was so stigmatized. Data CDC menunjukkan jumlah warga yang sempat memikirkan serius niatan bunuh diri di Amerika bahkan melampaui 13 juta orang. 988 adalah nomor telepon darurat yang diluncurkan oleh Divisi Kesehatan Mental Departemen Kesehatan Amerika Serikat pada 2022. Fungsinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang merasa depresi dan terpikir untuk melakukan bunuh diri untuk mengontak nomor ini dan terhubung pada ahli kesehatan mental. Seperti layaknya darurat medis, bencana, atau juga kriminalitas mendapatkan nomor darurat 911. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.